Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari-hari ini kita melihat kejadian-kejadian di masyarakat kita, bahkan di dunia. Kebanyakan dari saudara-saudara kita sesama muslim memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta mereka kepada Rasulullah, sebagai bentuk rasa agung mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka ada yang membacakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya lagi ada yang menyedekahkan hartanya. Sebagian yang lain membacakan salawat, kemudian pujian-pujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dilakukan sebagai bentuk mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain kita juga melihat keadaan yang menyedihkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu negara kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang dihinakan, direndahkan, dilecehkan, diolok-olok. Bentuknya digambarkan berupa sebuah kartun, karikatur. Digambarkan dengan hidung yang sangat besar, kemudian tubuh, badan yang sangat kecil, kurus, dan mengajarkan kepada umat di dunia bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah orang yang sangat keras. Mengajarkan umat di dunia ini seolah-olah Rasulullah SAW ini adalah orang yang sangat tidak toleran sama sekali. Mengajarkan kepada umat di dunia ini seolah-olah Rasulullah SAW mengajarkan untuk terorisme dan lain-lain sebagainya. Dan ini yang terjadi di masyarakat, bahkan di dunia kita sekarang. Dan sebagian saudara-saudara kita di Indonesia juga termakan dengan isu-isu tersebut. Dan bahkan mereka kadang-kadang tidak benci dan tidak terluka sama sekali ketika Rasulullah SAW dilecehkan seperti itu. Padahal Imam Abu Daud pernah meriwayatkan, seorang ahlul hadis, imam hadis yang menulis kitab Sunan Abi Daud. Beliau menyebutkan dalam kitabnya dan menceritakan bahwa ketika seorang laki-laki buta mempunyai seorang istri, dan istrinya yang mengurus laki-laki buta tersebut, tetapi istrinya ini sering melecehkan Rasulullah SAW, menggerutu, merendahkan derajat Rasulullah SAW, sehingga suaminya yang buta ini kesabarannya habis mendengarkan Rasulullah SAW dilecehkan, mendengarkan Rasulullah SAW dihinakan, bahkan mendengarkan Rasulullah SAW yang begitu baik akhlaknya dijelek-jelekkan di depan suaminya. Apa yang suaminya lakukan? Suami yang buta itu yang diurus oleh istrinya, dalam keadaan tidur istrinya dibunuh oleh suaminya. Dikarenakan dia mencela Rasulullah SAW, dikarenakan dia menghina Rasulullah SAW.
Kemudian datang Rasulullah SAW dan kepada sahabatnya bertanya, apa gerangan sehingga engkau membunuh istrimu yang telah mengurus dirimu dalam keadaan engkau yang sangat buta, yang tidak bisa melihat apa-apa? Rasulullah SAW bertanya, dikarenakan di dalam Islam itu darah dibalas dengan darah. Orang yang membunuh dia juga harus dibunuh. Orang yang mencuri dia harus dipotong tangannya. Itu hukum yang ada di dalam Islam untuk menjaga hak-hak kita, untuk menjaga hak-hak orang yang ada di sekitar kita. Maka Rasulullah SAW bertanya ketika itu, kenapa engkau tega untuk membunuh istrimu? Apa kata suaminya yang buta tadi? Wahai Rasulullah, aku tidak tega mendengar istriku mencela, mencaci, memaki, merendahkan dirimu. Sedangkan engkau adalah Rasulullah SAW yang paling mulia akhlaknya. Maka ketika itu Rasulullah SAW tidak memberikan hukuman, tidak memberikan kisos kepada laki-laki yang membunuh istrinya disebabkan melecehkan dan merendahkan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban kita, sudah menjadi hak kita untuk membela Rasulullah SAW. Cuman kadang-kadang umat ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu mereka memikirkan itu. Disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting mereka sibukkan. Masyarakat kita mementingkan sesuatu yang tidak penting pada dasarnya. Salah satu contohnya adalah ketika dalam keadaan perayaan ini, sebagian masyarakat kita merayakannya dengan berlebih-lebihan. Bahkan di sisi lain, melihat lain saudara-saudaranya yang tidak merayakan sama sekali. Melihat sinis saudara-saudaranya yang tidak menyediakan kue di atas mejanya. Sinis mereka melihat. Tetapi mereka terbiasa melihat orang-orang yang meninggalkan sholat. Terbiasa melihat orang-orang yang tidak membayar zakat. Terbiasa melihat orang-orang yang tidak menutup aurat. Terbiasa. Mereka tidak terbiasa melihat perbedaan antara para ulama. Tetapi mereka terbiasa melihat yang namanya kemaksiatan yang ulama semua sepakat di dalamnya. Ini penyakit kita sekarang. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak menjadi prioritas dia lakukan. Meninggalkan apa yang seharusnya dia tinggalkan. Meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingan yang dia lakukan. Maka itu menjadi salah satu tanda bagusnya Islam seseorang. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang mementingkan sesuatu yang tidak penting. Bahkan Imam Ibnu Hajar ini mempunyai kitab Fathul Bari. Beliau menjelaskan Sahih Imam Al-Bukhari. Beliau menjelaskan dalam hal-hal merayakan hari raya Rasulullah, lahir Rasulullah SAW. Beliau memberikan batasan-batasan. Jangan sampai perayaan ini menyerupai perayaan orang-orang Nasrani atas lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Perayaan ini hanya digaungkan dengan kegembiraan, tetapi tidak digaungkan dengan menjalankan syariat Rasulullah SAW. Digaungkan dengan kemeriahan, tetapi kemeriahannya dengan membuka aurat. Digaungkan dengan kemeriahan, tetapi kemeriahannya dengan mencampur laki-laki dengan perempuan, saling melihat, saling menggoda sana dan ke sini. Na'udzubillahi min zalika. Ini yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Dan mereka lebih mementingkan hal ini daripada sholat subuh mereka, 5 waktu mereka, kerudung mereka. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Para ulama lebih menyebutkan menghiasi masjid itu baik, tapi mengisi masjid dengan sholat berjamaah itu lebih baik. Aqulu qawli hadza
wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah seorang Yahudi pernah berkata, kebanyakan orang muslim sekarang tertidur. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan itu. Kalian akan merasakan zaman di mana orang muslim itu sangat banyak, tetapi mereka itu bagaikan buih di lautan, tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Ketika Rasulullah SAW dilecehkan, kita seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita mencintai Rasulullah SAW dengan cara kita masing-masing, dan tidak bisa berbuat untuk orang yang mencela Rasulullah SAW. Kenapa? Dikarenakan umat sekarang ini lemah, dikarenakan kebodohan mereka dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pernah menyebutkan, walau amana ahlal qura wa amanu, dan ketika orang-orang di suatu kampung itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan barokahnya kepada mereka. Sekarang kita melihat Allah seperti kurang memberikan barokahnya kepada kita. Kita mempunyai banyak harta tetapi kurang dirasakan berkahnya. Kita memiliki banyak saudara tetapi kurang rasa persaudaraan kita. Dikarenakan kurangnya ilmu. Dikarenakan kita lebih banyak mementingkan sesuatu yang tidak perlu kita pentingkan. Maka salah satu anjuran ulama-ulama di dunia sekarang sebagai balasan atas pelecehan terhadap Rasulullah SAW adalah untuk tidak menggunakan produk-produk yang dikeluarkan oleh negara yang mencela dari Rasulullah SAW. Kita tidak bisa menggunakannya ketika atasan kita, pemerintah kita masih memasok barang tersebut. Maka di situ umat Islam mengangkat ataupun berusaha sekecil mungkin bentuk pembelaan kepada Rasulullah SAW dengan tidak menggunakan ataupun membantu ekonomi negara yang mencela Rasulullah SAW, dan tidak menoleh kepada sesuatu yang tidak seharusnya dipentingkan oleh mereka. Karena hak Rasulullah SAW itu lebih penting daripada hal-hal yang lainnya. Semoga kita dengan duduknya melaksanakan salat Jumat ini, Allah berikan keberkahan, dan semoga Allah membalas orang-orang yang melecehkan Rasulullah SAW dengan balasan yang sangat pedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.